Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Beni untuk acaranya dan terima kasih juga Ibu Casey yang sudah memberkati kita lewat doanya. Terima kasih, saya melihat banyak sahabat-sahabat saya yang sudah bergabung di dalam pendalaman Alkitab holistik ini. Dan saat ini kita belajar tentang memahami nubuatan kitab Wahyu. Kita ada Bible study setiap Selasa dan Kamis ya. Selasa adalah bagaimana mengenal Yesus lebih erat. Saya nggak bisa menyapa satu persatu saudara-saudara yang sudah hadir, tapi terima kasih saya sudah melihat kehadiran saudara-saudara malam hari ini. Mungkin nanti setelah ini kita boleh saling menyapa ya. Karena waktu kita tetap berjalan, saya akan izinkan saya membagikan materi ini dalam bentuk PowerPoint, dan semoga apakah ini sudah nampak di layar saudara-saudara. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Oke. Sudah Pak Pendeta. Jadi judul malam ini adalah Mengungkap Misteri Apokalipsis. Ini adalah satu seri pelajaran nubuat dari Daniel pasal 2, pasal 7. Kemudian kita masuk ke Wahyu pasal 17 dan 13 dan beberapa kaitan setelah itu. Dan kita akan masuk saat ini dari buku Wahyu ya. Dan ini adalah pendahuluan. Jadi yang baru hadir malam ini baru bagian pendahuluan dari satu seri buku Wahyu yang akan kita pelajari ke depan. Baik. Kita akan mengungkap apakah saudara pernah berpikir wah saudara nggak mau membaca dan sentuh buku Wahyu ini karena buku ini nggak dapat dimengerti, penuh dengan simbol yang mistis ya, kontradiksi, binatang-binatang yang membingungkan, dan buku yang menakutkan, dan orang berpikir wah ini bisa jadi gila ya, ini tidak membangun kerohanian ya. Kemudian mungkin Anda dengar orang katakan Wahyu ini buku yang tertutup ya, sangat sukar dan tak dapat dimengerti. Dan bahkan ada yang bilang buku ini hanya bermimpi ngawur Yohanes waktu dia tidur katanya. Dan Wahyu ini bukanlah untuk zaman kita hidup sekarang ini ya. Jadi saya sudah menjadi pendeta selama 20 tahun dan selama pelayanan saya selama 20 tahun saya temukan banyak orang berpikir seperti ini. Nah, saat ini kita akan mengungkap misteri dari Wahyu ini ya, atau apokalipsis ini ya. Atau kata lain, saya akan membantu kita untuk membuat buku Wahyu ini sederhana untuk saudara semua dapat mengerti di saat ini ya. Sudah barang tentu ya, tidak mungkin Tuhan Allah ya yang maha bijaksana ya dan maha kasih ya, menyuruh anak-anaknya untuk membaca dan memahami isi Wahyu ini, tapi mustahil untuk dipahami ya. Itu tidak mungkin tentunya saudara-saudara. Nah kalau begitu ada 4 prinsip utama untuk memahami buku Wahyu ini. Dan kalau saudara memahami prinsip ini, saudara akan mengerti buku ini ya. Buku ini adalah buku yang paling menarik di Alkitab ya. Oke, kita akan lihat prinsip pertama, yaitu Wahyu dapat dimengerti. Di dalam Wahyu 1 ayat 1 firman Tuhan katakan ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes ya. Jadi saudara perhatikan kitab Wahyu ini dibuka dengan judul yang sangat jelas, yaitu Wahyu Yesus Kristus ya. Nah, apokalipsis ini adalah terjemahan Yunani yang artinya membuka untuk dipandang ya. Membuka, tutup, mengungkapkan, penyingkapan atau menampakkan sesuatu. Itu arti apokalipsis ya, bahasa Greka. Nah, kalau bahasa Inggris kita tahu itu revelation. Bahasa Belanda disebut openbaring.
Kemudian bahasa Manado, orang Manado bilang so kaselia, batunjung, kasebuka. Kalau bahasa Batak, toba pangungkapon, Simalungun pangungkabon, bahasa Karo ketangkasen, dan bahasa Jawa wahyu. Ya. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang buku Wahyu ini, ya. Atau pengungkapan ini dalam Wahyu 22 ayat 10, ya. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi kata lain, jangan meteraikan artinya apa? Buka, ungkapkan. Ya. Itu kata firman Tuhan. Kenapa jangan memeteraikan atau harus diungkapkan kitab ini? Ya. Karena dalam kitab Daniel 12 ayat 4, firman Tuhan berbunyi begini. Sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya. Sebab, ayat 9, firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah kalau begitu, artinya di akhir zaman meterai ini akan dibukakan. Buku ini akan diungkapkan dari tempat persembunyiannya. Dan apa kata Alkitab? Apakah orang akan memahaminya? Dan orang jenis apa yang akan memahami kitab Wahyu ini? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 10. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wow, puji Tuhan. Jadi kita yang sedang mempelajari ini dan memahaminya tergolong orang yang bijaksana. Karena firman Tuhan katakan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Nah, selanjutnya apa kata Yesus kepada saudara dan saya yang memahaminya dan menurut Wahyu ini? Wahyu 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, saudara-saudara, luar biasa janji Tuhan. Tapi ada pertanyaan. Di dalam Wahyu 1 ayat 11, ya, saudara perhatikan dituliskan hanya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil waktu itu. Bagaimana hal ini? Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 11, saudara perhatikan di situ. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya. Nah, apakah hanya ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada zaman Yohanes? Tapi mari kita lihat, ya. Perhatikan pesan di dalam Wahyu yang berulang untuk 7 jemaat tersebut, ya. Dikatakan Wahyu 27, 11, 17, 29, ya. Kemudian 3 ayat 6 dan 13. Siapapun bertelinga hendaklah mendengarkannya. Siapapun. Saudara punya telinga enggak? Coba pegang. Oh, kalau saudara punya telinga, ya, dalam konteks manusia, berarti ini untuk saudara, ya. Kemudian di dalam Wahyu 14 ayat 6, 7, 18, ya, pesan-pesan dalam kitab Wahyu juga meliputi akhir zaman. Oh, jadi bukan saja kepada 7 jemaat, ya, tetapi sampai kepada akhir zaman kepada manusia siapapun yang bertelinga, sampai kepada saudara dan saya. Nah, Wahyu 14 ayat 6, 7. Mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum telah tiba saat penghakimannya. Ayunkanlah sabitmu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Jadi semua yang diam di atas bumi, suku bangsa bahasa sampai pada akhir zaman, masa penghakiman. Buku Wahyu ini ditujukan, ya. Kemudian Yohanes juga bilang begini. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Amin. Puji Tuhan. Yohanes menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, ya, di zaman akhir. Dan orang yang menuruti perkataan nubuat ini adalah orang yang berbahagia. Saudara dan saya yang sedang belajar dan mau menuruti apa yang nubuat dalam wahyu ini katakan. Kita adalah orang berbahagia. Jadi wahyu ini diberikan untuk semua orang, ya, sampai akhir zaman. Kemudian selanjutnya dalam Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara perhatikan itu. Setiap orang, ya, buku Wahyu bukan saya kepada 7 jemaat, ya, di Asia Kecil itu, tapi sebenarnya itu untuk kepada semua orang. Ayat 19 katakan, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi dari bukti-bukti firman Tuhan ini menyatakan bahwa wahyu ini diberikan atau diungkapkan kepada gereja Tuhan atau semua manusia sampai akhir zaman, ya. Tulisan roh nubuat yang kita akan pelajari nanti dari buku Christ Object Lesson, ya, di mana mengingatkan kita akan pentingnya buku wahyu ini bagi jemaat di akhir zaman, ya. Dari halaman 133, komentar roh nubuat ini mengatakan demikian. Pada waktu kita mendekati penutupan sejarah dunia, nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan hari-hari terakhir sejarah dunia harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Buku terakhir dari kitab Perjanjian Baru, apa itu? Buku Wahyu. Penuh dengan kebenaran-kebenaran yang perlu kita mengerti. Jadi kalau orang bilang, oh kita nggak bisa pelajari buku ini, tidak bisa dimengerti, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti, atau ini membingungkan kita, bikin kita gila, ya, nggak mau baca. Berarti kita tidak diberikan, kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, ya. Tuhan katakan bisa dimengerti. Kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh karena penuh dengan kebenaran. Dan orang yang mengerti, firman Tuhan katakan tadi, adalah orang yang bijaksana. Tuhan membukakan kepadanya apa? Hikmat kepadanya. Kemudian selanjutnya dikatakan, setan telah membutakan pikiran banyak orang sehingga mereka senang dengan maaf apa saja untuk tidak menjadikan kitab Wahyu sebagai pelajaran mereka. Jadi kalau ada orang-orang berkata seperti itu tadi yang saya katakan, ya, mereka penuh dengan maaf untuk tidak mau mengerti, mempelajari. Siapa yang butakan pikiran mereka? Setan, ya. Halaman 118 dari buku yang Testimonies to Ministers dikatakan demikian. Jikalau umat kita bisa setengah sadar saja, kalau mereka menginsyafi dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam wahyu, suatu reformasi akan terjadi di dalam jemaat-jemaat kita. Haleluya, saudara-saudara. Kalau kita mau reformasi jemaat, kita harus setengah sadar saja, ya, untuk memahami peristiwa yang ada, maka jemaat itu apa? Terjadi reformasi. Apalagi kalau kita sadar sepenuhnya, ya. Jadi mari kita pelajari buku ini, ya. Kita perlu mempelajari nubuatan buku Wahyu karena ada kebenaran-kebenaran yang penting kita ketahui di dalamnya. Dan ada berkat yang luar biasa bagi kita yang mempelajari dengan sungguh-sungguh, yaitu akan terjadi apa? Satu kebangunan yang luar biasa di dalam jemaat, dalam rumah tangga, dalam hidup umat Tuhan. Nah, ayat ini berikan pelajaran penting yang kita boleh dapatkan sehubungan dengan pekabaran Wahyu yang ditujukan kepada 7 jemaat, ya. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku
Dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudara, penglihatan Yohanes ya tentang Kristus dalam pasal ini adalah satu hal yang paling mencolok dalam semua Alkitab ya, di mana Yohanes menggambarkan Yesus berpakaian sebagai imam besar kita ya. Dia berjalan di antara tujuh kaki dian ya. Itu adalah artinya tujuh gereja Asia kecil di ayat 20 ini ya. Yang pada gilirannya mewakili gereja Kristus, di mana sepanjang sejarah sejak perjanjian baru sampai saat ini ya, sepanjang sejarah kekristenan. Oke. Nah, ayat 20 ini ya, ini pesannya ini sangat jelas ya, di mana Yesus tidak pernah melupakan kita ya. Yesus mengukir kita ya di telapak tangannya. Luar biasa saudara-saudara. Perhatian ya. Peduli. Kedekatan Yesus ya. Ada, saya perhatikan seringkali ada, kalau cowok jatuh cinta kepada seorang wanita yang dia puja, ada yang dia taruh tato di tangannya ya. Dia taruh nama gadis itu. Saya juga sering lihat kalau ada gadis yang dia sangat mencintai pasangan, dia taruh. Ini artinya bukan saya suruh tato, tapi hanya saya perhatikan, walaupun kita tidak menyarankan orang untuk bertato. Tapi seakan-akan sudah dialah satu-satunya dalam tangan saya, dalam hidup saya, wanita itu ya. Menggambarkan kecintaan hubungan dia dengan seorang. Begitulah gambaran Yesus ya. Kita, saudara, ada di telapak tangan Tuhan ya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Wow. Ya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, jemaatnya, gerejanya, saudara secara individu, para pemimpin gereja, para pelayan Kristus yang disebut sebagai malaikat tadi, atau utusan ya, dan yang diwakili oleh apa? 7 bintang tadi ya, ada di tangan Yesus. Amin, saudara-saudara. Yesus mati bagi kita. Dia tersalib ya. Tangannya ini tidak akan pernah hilang tanda bekas paku yang tertancap di tangan. Kenapa? Karena nama saudara, jemaat ini tertancap di dalam hatinya, dan dia telah lukiskan di dalam tangannya ini. Ya, ini hanya simbol betapa Allah tidak pernah, Yesus tidak pernah melupakan saudara. Di dalam Wahyu 1:20 ya, yang kita sudah lihat tadi ya, ini adalah menggambarkan Kristus adalah kepala dari gereja kita ya. Dan dalam kitab Wahyu ini semakin jelas ya, di mana Yesus yang akan membimbing kita sampai akhir zaman. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang telah menaklukkan musuhnya, menaklukkan kuasa yang jahat itu, roh-roh jahat yang telah menyebabkan banyak kehancuran, banyak penderitaan di dunia ini. Banyak manusia jatuh dan binasa. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah menaklukkan kuasa itu ya. Melalui apa? Melalui kasih karunia-Nya, melalui kasih yang tak terhingga dari Yesus Kristus itu ya. Dan ketika kita menyadari akan kasih Tuhan ini ya, maka
kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan saudara dan saya juga. Dan kita diberikan jaminan untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan menjadi penguasa, pemerintah bersama dengan Tuhan di surga. Itulah berkat yang Tuhan telah janjikan kepada saudara. Kuasa, ya, keselamatan, kemenangan, dan apa? Hidup kekal menjadi bagian kita. Jadi bagian pertama ini, ya, dengan kita pelajari buku Wahyu, ya, dengan pemikiran bahwa Allah telah disingkapkan, ya, diungkapkan kebenaran dalam buku ini untuk masa saat ini. Allah telah membuat buku ini jelas dimengerti, ya. Inilah prinsip yang pertama, dapat dimengerti. Kemudian, ya, yang kedua, kenali bahwa setiap pasal adalah tentang Yesus yang terdepan dan pusat dari buku Wahyu. 2 minggu lalu ada KKR di sini. 2 minggu lalu saya sempat diskusi dengan seorang yang bertanya setelah akhir dari Wahyu pasal, kita belajar 2 minggu lalu tentang Wahyu pasal 18, karena ada bagian sehubungan dengan Wahyu pasal 13. Jadi dia bertanya sesuatu, ya, tentang peristiwa nubuatan dan memfokuskan pada seakan-akan kita harus fokus pada tempat atau lokasi, ya, di dalam Alkitab, peristiwa yang terjadi tapi lokasinya di mana dan sebagainya. Tapi saya katakan, ketika kita belajar buku Wahyu, jangan sampai salah fokus, ya. Karena fokus kita adalah Yesus yang kita harus kenali, yang kita harus lihat di dalam nubuatan-nubuatan ini, di dalam pelajaran ini, ya. Itu berbicara tentang Yesus, fokusnya, ya, pusat dari buku Wahyu. Jangan sampai kita miss direction, sehingga yang kita fokuskan adalah peristiwa-peristiwanya, tanggal-tanggalnya, ya, dan kita lupa bahwa poin yang paling penting adalah tentang Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yesus Kristus yang menjadi pusat dari buku Wahyu, yang menjadi fokus di mana kita mempelajari Kristus di dalam pelajaran ini. Kristus yang peduli dengan kita, Kristus yang terus berada di dalam peristiwa sejarah ini. Dia yang melindungi, menjaga, memelihara, yang mengontrol, dan kehidupan kita ada di telapak tangannya. Sehingga karakter Kristuslah yang terbentuk di dalam hidup kita ini, ya. Inilah yang menjadi fokus di dalam pelajaran kita ini, ya. Bukanlah pada peristiwa-peristiwanya, pada tanggal-tanggalnya, pada tempat-tempatnya. Itu adalah bagian dari nubuatan, ya, sebagai bukti kebenaran. Tetapi apa, ya, siapa di balik itu yang kita harus cari adalah Kristus. Inilah poinnya, saudara-saudara, ya. Jadi hati-hati mempelajari buku Wahyu ini. Banyak orang selidiki buku Wahyu, tetapi mereka kehilangan poin tentang Yesusnya, kehilangan poin tentang karakter Kristus, kehilangan arah tentang Kristus yang ditinggikan. Kita menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Kita melihat Yesus yang kita pusatkan di dalam pelajaran ini. Itu yang paling terpenting, dan karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Tujuan di dalam pelajaran ini kita dapatkan. Kalau Kristus kita singkirkan dan kita lebih fokus pada tempat ini,
peristiwa ini dan itu, dan tidak kita dapatkan fokus pada Kristus, maka ada yang salah ketika kita pelajari buku Wahyu. Jadi lihatlah buku Wahyu ini melalui mata dari Kristus, ya. Dan kita akan pelajari dari buku Wahyu bahwa Yesus adalah pusat dari nubuatan. Dan kita akan membuka halaman-halaman Wahyu, dan hati kita akan mengalami satu sensasi, ya, dari pelajaran ini tentang Yesus. Nah, siapa Yesus Kristus dan bagaimana kisahnya? Paulus meringkaskan kisah Yesus Kristus ini dengan sangat baik hanya dalam 7 ayat, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan hanya ringkas-ringkas saja poinnya, saudara bisa baca sendiri. Kita juga sudah tahu ayat ini, ya. Yang pertama, dia dalam rupa Allah, ya. Kemudian tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian ketiga, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi 100% manusia darah dan daging yang bisa lapar, bisa merasa haus, bisa merasa sakit, mati sama seperti kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Tidak memilih menjadi keturunan bangsawan yang kaya raya, tapi lahir di kandang, besar sebagai anak tukang kayu, menjadi rakyat jelata yang miskin, tidak punya rumah sendiri, dan sama sekali tidak punya kuasa apa-apa kalau dia tidak 100% bergantung kepada kuasa Allah. Dan taat sampai mati. Selama hidupnya Yesus, dia taat kepada Allah Bapa, menjadi teladan bagi manusia. Dia menyelesaikan misinya di dunia dengan tuntas hingga bersedia mati bagi kita. Kemudian yang ketujuh, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjalani kematian yang paling hina, memikul kutuk saudara dan saya. Karena kematian dengan disalibkan itu adalah terkutuk seperti yang disebutkan dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menanggung kutukan itu, ya. Karena dia tidak mau merubah hukum Taurat itu, ya. Karena dia kasih, dia adil, dia kasih, dia mau menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Tapi karena keadilannya, dia tidak merubah hukum Taurat itu. Hukum Taurat menuntut kematian bagi orang yang melanggarnya. Sehingga Yesus yang menggantikan tempat kita, disitulah keadilan. Dia tidak mengganti. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 19-21. Ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi kalau orang bilang sudah terima Yesus, sudah tidak perlu lagi hukum Taurat, ada yang salah. Itu bukan ajaran daripada Yesus. Karena ayat 21 katakan apa? Siapa yang melakukan dan mengajarkan, dia akan menjadi, Tuhan akan tempatkan dia tinggi di surga, ya. Kalau dia tidak mengajar dan tidak melakukan hukum Taurat, dia akan direndahkan di surga. Saudara lihat itu? Itulah Yesus kita, ya. Dia mati atas tuntutan hukum Taurat itu yang melanggar hukum itu. Dan kasih dan keadilan di atas kayu salib itu bercium-ciuman bagaikan satu koin yang mempunyai apa? Dua, kematian Yesus karena dia kasih dan dia adil. Ya. Ada orang katakan karena dia kasih, dia mati untuk kita dan dia meniadakan hukum Taurat itu. Itu adalah satu kesalahan besar dalam ajaran kekristenan. Kenapa? Karena kasihnya lah dan keadilannya itu, dia tegakkan hukum itu. Kalau dia tidak adil, dia bisa rubah hukum itu. Oke, saya rubahlah supaya tuntutan hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sudah dirubah. Ya. Jadi pikirkan sekali lagi matang-matang sebagai orang Kristen. Kita perlu memikirkan kembali ajaran kita. Bahwa Yesus tidak pernah meniadakan hukum
Taurat itu ya, hukum Allah ya. Bedakan dengan hukum upacara ya, yang mana Yesus telah genapi ya di kayu salib, dan itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena dialah domba itu. Yesus genapi. Yesus juga tidak melanggar. Yesus genapi. Hukum Allah 10 hukum moral itu terus berlaku ya, karena dari hukum Allah itulah yang dilanggar oleh manusia sehingga manusia berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Taurat, hukum Allah. So, inilah Yesus itu. Dia telah menanggung kutukan salib. Kutukan orang yang digantung pada kayu salib. Kutukan hukum Taurat itu. Ya, hukum Taurat tidak ada salah dengan hukum Taurat. Orang yang melanggar itu yang salah. Yesus mati membayar tuntutan hukum oleh karena kasih dia kepada kita. Itulah Yesus kita. Inilah fokus yang kita harus pelajari tentang kasih Yesus kepada umatnya sampai akhir zaman. Ya. Di dalam ayat 8 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Inilah Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita. Biarlah kita memberi kemuliaan, biarlah kita menemukan Yesus ketika kita mempelajari buku Wahyu. Nah, saudara-saudara, di dalam buku Wahyu paling sedikit ada 37 nama atau gambaran yang diberikan kepada Yesus. Sudah lihat itu? Bahkan ada 137 kali diulangi nama-nama tersebut dalam 3 pasal pertama. Dan 250 kali disebutkan dalam seluruh buku Wahyu. Mari kita lihat hal itu ya. Gelar bagi Yesus. Saya ringkas-ringkaskan saja ayat ini ya. Yang pertama ya, yang sudah ada dan yang akan datang. 1 ayat 4. Saksi yang setia. Pasal 1 ayat 5. Yang pertama bangkit dari orang mati. Pasal 1 ayat 5. Kemudian di ayat yang sama dikatakan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Yang mencintai kita. Yang membebaskan kita dari dosa dengan darahnya. Kemudian ayat 8 pasal 1 dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Ayat yang sama berkata dia adalah yang maha kuasa. Ayat 13 seperti anak manusia. Yang awal dan yang akhir. Ayat 17. Yang hidup. Ayat 18. Yang memiliki kunci maut dan Hades. Ayat 18. Haleluya. Luar biasa gelar bagi Yesus ini. Nah, di dalam judul suratan buku ini adalah Wahyu Yesus Kristus ya, tentang Yesus Kristus. Saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu ini dibuka dengan apa? Judul Wahyu Yesus Kristus. Nah, dari mana Yesus dapatkan buku ini ya? Buku Wahyu lahir dari hati Allah sebenarnya. Dan Allah berikan kepada Yesus. Yesus kemudian berikan kepada malaikat, dan dari malaikat dia berikan kepada Yohanes, kemudian Yohanes menuliskan untuk kita. Jadi kita membaca tulisan Wahyu ini dengan perasaan ajaib. Kenapa? Karena kita tahu ini datang dari hati Allah. Ini bukan buku manusia, bukan buku biasa, bukan buku tentang budaya masa kini. Ini pekabaran akhir Allah untuk manusia yang datang dari hati Allah. Saudara-saudara, haleluya, luar biasa. Nah, oke, kita lihat urutannya ya. Seperti inilah ya, Allah pada Yesus, malaikat, kemudian dari Yohanes kepada gereja. Jadi Wahyu atau pengungkapan Yesus Kristus, yang pertama, Wahyu ini datang dari Yesus Kristus. Kedua, isinya mengungkapkan tentang Yesus Kristus. Dan ketiga, Yesuslah yang mengungkapkan peristiwa yang akan datang. Saudara, karena
ini datang dari hati Allah. Dan pengungkapan tentang Yesus Kristus dan peristiwa yang akan datang, nah apa yang akan kita dapatkan dari buku Wahyu ini, ya. Wahyu 1 ayat 3, ya. Yesus katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita akan mengupas sedikitnya dua kata kunci di sini, ya, yaitu berbahagia dan waktunya sudah dekat. Dan kita akan pelajari kata waktunya sudah dekat dengan kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-7, ya. Dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Ya amin. Jadi kata waktunya sudah dekat ini adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, inilah tema buku Alkitab, ya. Dan tema yang diulang-ulangi dalam Wahyu. Saudara perhatikan, Wahyu 22 ayat 7, Yesus, sesungguhnya aku datang segera, ya. Kemudian 22 ayat 10, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera. Dan ayat 20 katakan, ya, aku datang segera. Inilah, ya, tema yang diulang-ulangi, kata kunci yang kita lihat di dalam buku Wahyu. Kemudian yang kedua, tentang berbahagia. Ini dari bahasa Greka, makarios, atau bahasa Inggrisnya blessed, happy artinya, ya. Jadi dari aslinya dari kata dasar makar, artinya happy, ya. Inilah kata bahagia itu, ya. Nah, ada dua penggunaan makarios di Perjanjian Baru. Yang pertama artinya adalah seorang yang makarios atau diberkati dapat menjadi bahagia. Kedua, atau beruntung, fortunate, oleh karena lingkungan hidup di sekitarnya atau oleh karena kebaikan hati ilahi yang dilimpahkan kepada orang tersebut, diistimewakan, privilege, ya. Inilah dua penggunaan makarios di Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat contoh makarios pada saat Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, kita tahu Yohanes mendapat hayal waktu ini sekitar tahun 90-an AD, ya, after desire, setelah Yesus. Dan dia telah terpisah dengan Yesus sekitar kurang lebih 60 tahun lamanya, ya. Nah, sekilas tentang Yohanes ditulis dalam buku Foxes, Book of Martyrs, ya, di mana dituliskan mengenai Rasul Yohanes. Yohanes ini adalah seorang nabi yang menonjol. Dia seorang rasul, dia saleh, dan dia penginjil, dan dia martir, ya. Yohanes juga ini dikatakan dia disebut rasul yang kekasih. Dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis, ya. Dan salah satu dari 3 di antara yang paling dekat dengan Kristus. Dan dia selalu terima informasi tentang kehidupan Yesus yang paling terselubung, ya, dibanding dengan yang lainnya. Yohanes, dia mendirikan gereja-gereja di Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan Tiatira. Nah, pada saat itu kerajaan Roma dipimpin oleh Kaisar Domitian, ya. Kaisar ini seorang yang kejam. Dia haus darah, dan Kaisar Roma yang pertama kali memerintahkan seluruh wilayah yang ia taklukkan untuk menyebut dirinya Tuhan dan Allah kami. Nah, pada waktu orang-orang dianiaya dengan hebat, ya, dan dipaksa untuk menyembah Domitian, kemudian mempersembahkan korban kepada Domitian, yang tidak mau melakukannya akan dibunuh dengan siksa,
Dan ini membuat kekhawatiran bagi orang-orang Kristen di saat itu. Dan mereka takut atau khawatir apakah gereja ini akan terus bertahan atau tetap ada, ya. Nah, pada saat Yohanes di Efesus, Domitian ini dia perintahkan Yohanes untuk dibelenggu dan dia ditawan. Nah, kemudian Yohanes dijatuhi hukuman mati. Kemudian dia dilemparkan dalam suatu kuali berisi minyak yang mendidih. Tapi di saat itu luar biasa, mujizat telah terjadi, ya. Karena mujizat ini, ya, di mana minyak yang mendidih itu tidak dapat melukai kulit Yohanes sedikit pun, ya. Dan karena Domitian ini tidak berhasil membunuh Yohanes, kemudian dia buang Yohanes. Orang kebal ini Yohanes, dia nggak bisa bunuh. Buang dia di Pulau Patmos. Suruh dia kerja paksa sampai mati di situ, ya. Jadi buruh tambang batu bara pada tahun 73. Nah, pulau ini adalah tempat tahanan kerja berat zaman Domitian. Dan jarak dari Efesus, dari daratan itu kurang lebih 80 km. Nah, pada saat itulah Tuhan dia datang kepada Yohanes. Dia berikan hayal yang sangat penting yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini, ya. Dan jika sekiranya kitab Wahyu ini dituliskan dalam bahasa yang sama seperti Injil Yohanes yang lain dan surat-surat kepada jemaat, ya, pasti kalau orang tahu isinya, maka orang yang ada di sekitar atau yang berkuasa pada saat itu, mereka akan cut, ya, mereka akan melarang ini beredar, atau buku ini apa yang Yohanes tulis tidak akan keluar dari tempat itu. Nah, itulah sebabnya kitab Wahyu ini ditulis dengan simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang dapat hikmat dan Roh Kudus. Dan untuk orang Romawi, ya, dan orang-orang yang tidak diterangi oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, simbol-simbol ini hanya seperti kartun-kartun yang orang-orang ini nggak mengerti sama sekali, ya. Bahkan mungkin mereka pikir orang Romawi itu, Yohanes sudah gila, sudah baguslah, ya. Dia sudah banyak menghayal dan sudah bikin tulisan-tulisan yang gila, dan berhasillah rencana mereka bagi Yohanes. Mereka pikir mereka berhasil, ya. Nah, saudara-saudara, ada 7 berkat berbahagia, ya, dalam Wahyu yang dijanjikan kepada semua orang. Pertama, ya, ayat-ayatnya ada di situ semua. Sudah bisa lihat, membaca buku ini dan menyimpannya ke hati, kita akan berbahagia. Ayat 3. Kemudian berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Pasal 14 ayat 13. Orang yang berbahagia di dalam buku Wahyu adalah orang yang tetap terjaga, ya, kita dijaga. 16 ayat 15. Kemudian kita diundang ke dalam perjamuan nikah. 19 ayat 9. Kemudian bangkit dari kubur dalam kebangkitan pertama. Pasal 20 ayat 6. Kemudian menyimpan kata-kata dari buku ini. 22 ayat 7. Dan mencuci jubahnya. 22 ayat 14. Inilah 7 berkat berbahagia di dalam buku Wahyu untuk saudara dan saya yang mendengarkan, dan semua orang yang mempelajari dan yang menerima, mengerti dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam buku yang Wahyu. Jadi sehubungan dengan Makarios, ya, dari kebanyakan konteks ini, Makarios menggunakan bentuk dari sebuah pernyataan. Ya, apa itu? Ya, dimana sekalipun situasi saat waktu itu ataupun situasi saat ini yang saudara rasakan, ya, sebagaimana Yohanes dan orang-orang Kristen yang teraniaya, yang menderita karena Yesus, ya. Saudara dan saya juga yang saat ini dalam kesusahan, penderitaan oleh karena iman, karena kita mengikuti Yesus, menghadapi pencobaan yang begitu sulit, ya.
dan sangat sulit kita harus hadapi. Saudara adalah orang-orang yang dikuatkan karena pengharapan akan hadiah dan penghiburan di masa depan untuk saudara. Saudara diberkati. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia karena ini adalah penghiburan dari Allah. Sehingga orang yang sanggup bertahan di dalam situasi ini dengan keberanian dan harapan adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Inilah dua kata kunci, ya. Yesus segera datang dan kebahagiaan menjadi milik saudara saat ini dan untuk masa depan. Itulah berkat kita, ya. Jadi mari kita lihat buku Wahyu ini melalui mata dari Yesus, ya. Dan ketika kita pelajari buku Wahyu ini, ya, Yesus adalah pusat dari nubuatan. Dan Yesuslah yang harusnya kita tinggikan, ya, terdepan. Kemudian yang ketiga, Wahyu ditulis dalam bentuk kode nubuatan. Saudara perhatikan, ya, di dalam Wahyu 1 ayat 1 bagian terakhir, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes, ya. Di dalam bahasa Greka itu adalah esemanen dari kata semaino, ya. Artinya apa? Menyatakan dengan satu tanda, menyatakan secara tidak langsung atau menyatakan secara khusus dan memberitahu lewat tanda-tanda atau lambang-lambang. Jadi nubuatan Wahyu adalah simbolis atau apa? Itu adalah lambang. Nah, bagaimana cara Allah memberikan pekabaran Wahyu kepada hambanya, ya. Di dalam Wahyu ayat 1, pasal 1 ayat 1 berbicara ditunjukkannya, ya. Bahasa Grekanya adalah deixai, menunjukkan, dari asal kata deiknumi, ya, yang artinya mempertunjukkan atau mempertontonkan. Sebagaimana saudara berada di rumah, ya, saudara melihat di layar kaca, ya, ditontonkan kepada saudara, ya. Saudara seperti melihat film, ya, atau tontonan dalam layar, ya. Jadi memberikan satu indikasi pandangan panorama, ya. Sementara saudara membaca buku Wahyu, ya, saudara akan merasakan bahwa Allah sedang menunjukkan penglihatan itu kepada saudara, kepada hambanya Yohanes, ya, disertai efek saudara. Ketika saudara seakan-akan berada dalam satu studio, dalam suatu studio karaoke, saudara menonton musik dan ada efek suara yang saudara dengarkan. Inilah artinya menunjukkan itu, deixai itu. Nah, ada 73 kali Yohanes berkata, aku melihat atau lihatlah. Jadi apa saja yang ditunjukkan Allah kepada Yohanes? Nah, berbagai peristiwa tentang dunia, manusia, ya, pergolakan bangsa-bangsa, agama-agama, kuasa-kuasa penganiayaan, kuasa-kuasa yang melawan Allah, terutama kedok iblis dibuka, ya. Nah, dalam lukisan kata-kata atau film kartun seperti itulah, ya. Nah, mengapa Yesus berbicara dengan perumpamaan dan membungkus kitab Wahyu dalam simbol atau lambang? Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi saudara-saudara, Yesus berbicara dan menggunakan perumpamaan agar hanya orang yang berminat rohani saja yang dapat mengerti. Begitu juga dengan simbol-simbol dalam Wahyu, supaya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memahami itu. Firman Tuhan katakan dalam Daniel 12 ayat 10. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Orang yang fasik tidak akan paham buku Wahyu.
Tapi orang bijaksana akan paham. Dan saudara adalah orang-orang bijaksana. Kita, karena kita sungguh-sungguh ingin mempelajari. Saya ajak kita semua ya, dalam seri ini jangan sampai kita ketinggalan ya, setiap hari Kamis untuk memahaminya, mempelajarinya. Dan kita akan disebut orang-orang bijaksana. Orang-orang yang siap bersedia bagi kedatangan Yesus. Orang-orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Di dalam menghadapi pencobaan saat ini maupun masa depan. Orang-orang yang punya pengharapan di dalam Yesus. Nah, jadi dalam buku Wahyu musuh Allah secara terang-terangan dinyatakan dan umat Allah ditunjukkan. Luar biasa. Dijelaskan tentang siapa umat Allah dan siapa musuhnya. Nah, kalau seandainya buku Wahyu ini ditulis secara harafiah, tentu musuh Allah telah menghancurkan berabad-abad yang lalu. Ya, musuh Allah sudah hancurkan buku ini. Itulah sebabnya buku ini ditulis sedemikian rupa agar hanya umat Allah saja yang dapat mengerti buku Wahyu. Ya, kalau kita pelajari dari buku Wahyu pasal 2, pasal 7, pasal 13, ya, di sana kita tahu bagaimana sejarah dunia ini. Kemudian apa yang terjadi sampai akhir dunia. Dan kita juga lihat tadi bagaimana Yohanes ya sudah digoreng, kemudian tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos, dan dia menulis kitab Wahyu ini. Sehingga dengan simbol-simbol buku Wahyu ini terselamatkan. Orang-orang yang fasik ya tidak akan memahaminya, dan orang-orang bijaksana yang akan memahaminya. Nah, ada 88 simbol ini seperti kode yang harus dibuka untuk memahami makna pesan Wahyu. Dimana semua buku dalam Alkitab ya menemukan akhir mereka dalam buku ini. Jadi saudara-saudara, ketika kita mempelajari buku Wahyu ini seperti kita lihat akhir dari cerita dari Alkitab atau kesimpulan, dan kita dapat melihat ya, kunci-kunci di dalam Alkitab ya, ada di dalam dengan kita mempelajari simbol-simbol dan membandingkan apa yang ada di dalam seluruh Alkitab, kita dapat menemukan jawaban yang luar biasa. Kita seperti terbuka pikiran kita memahami Alkitab ya. Ada satu kisah yang menarik, dan saya termasuk hampir sama cerita itu. Ketika saya baca majalah atau saya baca sesuatu cerita, saya baca bagian terakhir dulu supaya saya mau tahu siapa yang menang, siapa yang jagoan, siapa musuh, siapa penjahat ya. Dan saya suka cari tahu yang terakhir ini, pengen tahu langsung kesimpulan. Kemudian saya baca yang pertama dan saya tahu jalan cerita, saya tahu siapa penjahat dan siapa yang jagoan ya. Nah, begitulah ketika kita belajar buku Wahyu. Jadi ada satu kali seorang anak ketika dia membaca sebuah cerita ya, komik, dia baca yang bagian terakhir, kemudian dia lihat, oh si ini penjahatnya, oh si ini jagoannya, hero-nya ya. Kemudian pada waktu dia balik ke bagian awal dari cerita ini, setiap kali dia membuka lembaran-lembaran dan dia menemukan penjahat ini dengan liciknya berpura-pura baik atau apa, dengan menipu dan seakan-akan dia berhasil awal-awal, biasa kan begitu cerita. Dan yang jagoan biasanya kalah-kalah duluan ya, disakiti dan sebagainya. Dia akan bilang begini, oh penjahat, seandainya kamu tahu nasib akhirmu seperti yang saya sudah tahu, katakan dia sudah baca, maka engkau tidak akan melakukan hal seperti ini kepada jagoan ini, karena jagoan ini akan menang. Jadi itulah perasaan dia ketika setiap kali dia membaca lembar-lembar, karena dia sudah tahu. Begitulah ketika kita mempelajari Wahyu ini. Setiap kali kita membaca, ya, ketika kita memahami Alkitab, kita tahu siapa hero-nya di sini, siapa penjahatnya, apa yang akan terjadi, apa nasib masa depan penjahat, dan siapa pemenangnya. Kita bersuka cita, kita dapat kesimpulan, kita dapat akhir dari peristiwa Alkitab ini dan peristiwa akhir dunia ini. Dan pada waktu kita baca bagian-bagian di dalam Alkitab yang lain, kita sudah tahu
apa yang akan terjadi dengan nasib penjahat yang ada dalam kitab, seluruh Alkitab ini. Oke. Nah, ada seorang bernama Taylor G. Butch ini ya, seorang teologian abad ke-20, dan dalam penyelidikannya dia temukan begini. 26 dari 39 buku perjanjian lama dikutip dalam buku Wahyu. Dan dari 404 ayatnya adalah salinan langsung atau diambil dari buku lainnya dalam Alkitab. Seperti contoh dalam 5 pasal pertama buku Wahyu yang terdapat dalam ayat-ayat di ayat 27 ya, 15, 13, 14 ayat-ayat perjanjian lama ya. Jadi kita harus tetap mengingat bahwa untuk mengerti nubuatan dan lambang wahyu, kita harus mempelajari apa yang dikatakan penulis Alkitab lain mengenai tema yang sama ya. Dan kita akan melihat contoh-contoh lambang dan artinya yang Alkitab itu sendiri berikan. Oke. Nah, mari kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 1. Contoh. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Jadi buku Daniel dan Wahyu adalah buku yang sangat berhubungan erat. Serta lambang-lambang ya di dalam buku Daniel dan Wahyu adalah saling berkaitan. Ya. Nah, di dalam Daniel 7 ayat 17 ya, dikatakan binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul di dalam bumi. Jadi binatang di sini disebut apa? Raja atau kerajaan. Ya. Jadi Alkitab menginterpretasikan binatang sebagai seorang raja atau sebuah kerajaan. Jadi kerajaan ini muncul dari apa? Dalam laut. Ya. Kemudian Alkitab katakan apa itu laut? Ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya. Di dalam Wahyu 17 ayat 15 menjelaskan tentang laut ini ya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat ya, berarti termasuk laut, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi buku Wahyu ini mengidentifikasikan laut sebagai apa? Bangsa-bangsa ya. Nah, ketika binatang muncul dari dalam air ini adalah kerajaan yang muncul dari wilayah yang banyak orang di bumi. Oke. Kemudian dia bertanduk 10. Bagaimana dengan tanduk? Ini mewakili apa? Kalau kita lihat di dalam Daniel 7:24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 apa? Raja yang muncul dari kerajaan itu. Ya, jadi dalam Alkitab tanduk mewakili kuasa. Dan ini adalah kuasa dari satu bangsa, politik, atau agama yang sangat berkuasa. Dan yang muncul dari wilayah yang banyak orang. Dan kita temukan lambang-lambang ini sepanjang buku Wahyu, saudara-saudara. Ada juga di Alkitab ini tentang naga atau dragon. Ya, mewakili apa naga ini? Dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi menurut Alkitab Wahyu 12 ayat 7 dan 9 ini ya, naga itu mewakili apa? Setan. Ada juga domba dalam buku Wahyu. Nah, domba ini mewakili apa? Yohanes 1 ayat 29 katakan ya, di mana sebutan domba yang digunakan kepada Yesus terdapat 26 kali dalam buku Wahyu ya. Jelas Yesuslah anak domba Allah ya. Yohanes 1 ayat 29. Jadi domba mewakili apa? Yesus. Inilah simbol-simbol ya, di mana Wahyu ditulis dalam apa? Bentuk
kode nubuatan. Ya. Dan biasanya di satu tempat dalam Alkitab akan ada kunci yang akan membuka kode tersebut. Kemudian yang keempat, ya, di mana mengerti tema besar pertentangan besar. Setiap pertentangan utama di dalam buku Wahyu adalah menggambarkan pertentangan antara Kristus dan setan. Ya. Di mana Yesus Kristus adalah domba versus setan atau naga plus binatang. Ya. Antara baik dan jahat. Ya. Jadi bintang utama dari buku Wahyu ini adalah siapa? Yesus Kristus. Kemudian tokoh penjahat buku Wahyu adalah setan atau iblis. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Segala dusta. Nah, selanjutnya dikatakan 2 Korintus 11 ayat 13. Adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Inilah penjahat di buku Wahyu itu. Menyamar seperti Kristus. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus 11 ayat 15 dikatakan, jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ada pelayan-pelayan iblis setan di antara pelayan-pelayan kebenaran, ya. Dan mereka menyerupai seperti Kristus di sana, ya. Inilah hebatnya iblis dalam berbagai penipuan, makanya dia disebut bapa segala pendusta. Kalau orang tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, belajar firman sungguh-sungguh, ya, mudah tertipu, sangat mudah, bahkan tanpa mereka sadari mereka sedang ditipu. 2 Korintus 11 ayat 14 katakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, ya. Pekerja-pekerja curang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ada di mana mereka? Ada di antara umat-umat yang mengaku pengikut Kristus. Tapi mereka palsu, mereka curang. Ya. Nah, kepada siapa sasaran amaran setan ini sebenarnya? Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah pertama dan memiliki kesaksian Yesus. Kepada perempuan ini, ya, keturunan yang lain artinya kepada umat yang sisa sebenarnya aslinya. Ciri-cirinya memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Lihat itu saudara-saudara. Ada orang katakan, kalau kita sudah memiliki Yesus, ya, kita adalah orang Kristen, kita tidak perlu menuruti hukum Allah. Jangan-jangan ini adalah ajaran dari rasul-rasul palsu tadi. Ajaran setan yang masuk ke dalam umat-umat Tuhan dan katakan tidak ada lagi hukum Allah. Padahal setan paling marah memang orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Sehingga dia buat apa saja untuk membutakan pikiran orang. Sehingga mereka katakan yang penting percaya pada Yesus, tidak perlu hukum Allah. Bukankah saudara sering dengar ajaran ini? Hati-hati saudara-saudara. Rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang mengajarkan kepalsuan itu bisa ada di antara orang Kristen. Tapi Tuhan katakan, naga itu dia marah kepada yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah ciri-ciri umat Allah yang benar yang menjadi sasaran amaran setan. Kalau saudara menemukan ada jemaat umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, berarti ini adalah umat Allah. Mereka dimusuhi oleh setan karena setan tidak mau mereka menuruti hukum-hukum Allah. Perhatikan ini saudara-saudara, simbol-simbol ini jangan pernah
disepelekan, ya. Kalau saudara tidak mau binasa di akhir zaman ini. Kemudian Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Inilah nasib iblis itu terakhir, saudara-saudara. Dia akan dilenyapkan, ya, di dalam api. Dan ayat 20, dan iblis yang menyesatkan mereka. Oh, jadi orang-orang yang sesat itu, yang Alkitab mengatakan hukum Allah, ya, harus dipelihara oleh umat-umat Tuhan yang mengaku pengikut Yesus. Kemudian ada yang menyesatkan ajaran itu, yang tidak mengajarkan hukum itu sebagai umat Tuhan. Yesus katakan di dalam Matius tadi, kita sudah lihat 5:17, dia akan direndahkan dari sorga. Bahkan di dalam Wahyu 20, apa itu direndahkan? Artinya mereka akan apa? Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan tempat binatang dan nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam. Kekal artinya dibinasakan, ya. Kalau sudah dilempar di api, dibinasakan selama-lamanya, kekal. Bukan artinya dibakar, prosesnya terbakar terus, ya. Kita bukan makhluk yang kekal. Kita ini kalau dibuang di api, ya habis, binasa. Artinya proses, hasilnya kekal selama-lamanya. Dia disiksa sampai dia binasa, habis, terbakar, dan itulah nasib dia, kekal selama-lamanya. Itu pengertiannya, ya. Jadi tidak ada lagi dosa, tidak lagi orang berdosa, penyebab dosa setan, dan dosa itu sendiri harus dibinasakan, ya. Jadi saudara-saudara, inilah panggilan Tuhan, ya. Ternyata buku Wahyu ini, Apokalipsis ini, ya, dapat dimengerti pertama. Kedua, setiap pasal adalah tentang Yesus yang terdepan dan pusat dari buku Wahyu. Kita harus temukan dia di situ, ya. Jangan salah fokus. Kemudian ketiga, Wahyu ditulis dalam bentuk kode nubuatan. Dan yang keempat, mengerti tema pertentangan besar antara Yesus dan setan. Di dalam Wahyu pasal 3, 1 ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Berbahagialah saudara yang sedang belajar, mendengarkan, dan yang menuruti, harus melakukan apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya apa? Sudah dekat. Di dalam Wahyu 22 ayat 7 katakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Inilah dua kata kunci yang kita harus pegang, ya. Bahwa Yesus segera datang. Kita bersuka cita dengan mempelajari Wahyu, membuka, ya, pengertian akan firman kebenaran ini kepada kita, mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang tidak lama lagi, yang segera. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita menuruti apa perkataan buat apa firman Tuhan tadi, termasuk semua perintah Tuhan, firman Tuhan tentang siapa umat yang benar di dalamnya. Yesus menyertai saudara-saudara. Yesus memberkati kita, ya. Kita telah mengungkap misteri Apokalipsis. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Asik. Amin. Amin. Amin.